nanti yang ini nih, kayak yang ini ya, cek dulu, kita cek dulu. Nah ya benar, nanti kan ini saya F5 dulu aja, F5 ya, itu kan dia full screen nih. Nah, tapi yang ini tadi, nah ini tinggal di Tuhan, mendengar firman Tuhan boleh dikuatkan Tuhan. Saya boleh mendapatkan kelepasan Tuhan. Saya boleh mendapatkan terobosan Tuhan. pakai ini Ada ya, mujizat ALT tab ini ya, ALT kami tab percaya Tuhan. pindah-pindah gitu. Lebih daripada itu semua Tuhan, Engkau yang bersama-sama dengan kami monitor layar sih. menjalani setiap Siapa hari ya? kami Tuhan. Detik demi detik Tuhan, tak pernah Kau meninggalkan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Ini saatnya Tuhan, ini saatnya Bapa. Biar kami diam Tuhan. Dan benih firman-Mu ditaburkan Tuhan. Boleh bertumbuh Tuhan dalam hati kami Tuhan. Masukkan buah-buah roh Tuhan dalam hidup kami Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Mari semua percaya katakan. Amin. Ya tinggal main dari sini sih. Wah, luar biasa ya, saudara-saudara. Perkenalkan, nama saya Adi Nugroho. Ya, satu kehormatan, satu kebahagiaan buat saya ya, dipercaya oleh Pastor Wandi sebagai gembala di tempat ini ya. Ini tempat baru kita ya, tempat yang baru, luar biasa. Dan puji Tuhannya Bapak Ibu, Saudara ya, saya hari ini datang bersama istri saya ya. Ya, memang bukan yang pertama yang dipulang buat Tuhan ya. Memang bukan yang pertama, tapi ya suatu kebahagiaan juga buat saya, Pak Wandi ya. Saya biasa panggil Pastor Wandi ini sebagai Koko ya, Koko saya juga gitu ya. Sudah lama saya mengenal beliau ya. Beliau juga banyak membimbing saya. Oke, Bapak Ibu, saudara-saudara ya. Kelihatannya ini masih muda-muda semua, amin. Amin. Ya, kita hari ini ibadah kenaikan Yesus ya. Kenaikan Yesus Kristus, Roh Kudus dicurahkan. Ya, kita baca firman Tuhan dulu. Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai dengan 11. Yesus terangkat ke surga. Saya bacakan Bapak Ibu Saudara. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan, merenungkan dan melakukannya dalam hidup ini. Amin. Saudara-saudara, ayat firman ini sangat sering kita baca, sangat sering kita dengar ya. Mungkin sudah hafal ya, bagi sebagian kita sudah hafal banget nih. Apalagi memperingati atau kita pada masa memperingati Yesus naik ke surga ya. Betul Bapak Ibu? Ya. Saudara-saudara ya, sering dengar ya. Bahkan ini juga disebut sebagai amanat agung ya, pesan Tuhan Yesus terakhir sebelum naik ke surga ya. Bapak Saudara, di ayat yang pertama ya, tadi yang kita baca ayat yang ke-6 gitu ya. Murid-muridnya ini bertanya gitu ya kepada Tuhan Yesus ya, Tuhan maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel ya. Ini satu pertanyaan yang unik saudara-saudara ya. Kenapa? Karena di dalam pikiran murid-muridnya masih menganggap Yesus itu sebagai Mesias ya. Mesiasnya dalam arti Mesias yang memenangkan gitu ya. Waktu itu kan bangsa Israel dalam penjajahan gitu ya, dalam kekuasaan Romawi ya. Di pikiran murid-muridnya bahwa Yesus itu sebagai Mesias yang membebaskan, jadi menghadirkan pemerintahan yang baru ya.
ada satu kekuasaan yang dipegang Yesus merebut gitu ya. Penjajah itu boleh pergi ya, boleh dikalahkan supaya Israel itu merdeka lah istilahnya ya. Nah ini pikiran yang ada di murid-muridnya Tuhan Yesus gitu. Bahkan peristiwa ini juga terjadi ya, saudara-saudara, juga kita sudah melewati ya dari peringatan Jumat Agung ya, kematian Yesus Kristus, kemudian juga kita melewati kebangkitan ya, yang membuktikan Yesus hidup ya, maka kita ada hari esok, amin, saudara-saudara ya, karena kematian Yesus Kristus itulah ya, dan kebangkitannya yang membuktikan bahwa kita mempunyai iman yang nggak salah gitu ya. Iman kepada Yesus Kristus itu luar biasa ya. Nah setelah itu ada masanya 40 hari dikatakan ya, 40 hari Yesus itu menampakkan kepada murid-muridnya, yang menampakkan diri ya, menampakkan diri ya, mulai dari ibu-ibu ya, ibu Yesus ya, ada Maria Magdalena, nah, kemudian murid-murid yang lain, bahkan ada si Thomas ya. Kalau ini ada anak-anak kan ya, kalau dulu ada karakter kartun tuh Thomas tuh kereta api ya. Kalau ini Thomas yang nggak percaya ya. Ini juga kadang-kadang menggambarkan kita saudara-saudara ya. Kita tuh kadang-kadang mau percaya kayak Thomas ya, lihat dulu ya. Lihat mana nih Tuhan Yesus ya, lubang di jarimu gitu ya. Apa bukti ini Yesus di atas kayu salib ya. Nah setelah itu menampakkan diri, bahkan juga Yesus juga menampakkan diri pada Rasul Petrus ya, Saat itu peristiwanya adalah Petrus ini udah kembali, saudara-saudara, kembali ke masa lalunya ya. Yang dulu Petrus itu dipanggil sebagai penjala manusia, ya kan, sebagai nelayan. Waktu itu awalnya sebagai nelayan, kemudian dipanggil, ya, ikut aku kata Yesus ya, dipanggil menjadi penjala manusia. Nah ketika setelah Petrus itu menyangkal Yesus, wah dia merasa sedih kan, wah udah dinubuatkan, istilahnya udah dikasih tahu sama Tuhan ya, Petrus kamu akan menyangkal aku 3 kali sebelum ayam berkokok gitu ya. Makanya kalau gereja-gereja lama, saudara-saudara ya, terutama gereja yang dari Belanda, di atas gerejanya itu ada ayam. Ada ini ayam, simbol ayam. Nah itu ya melambangkan Petrus gitu ya. Nah Petrus itu lagi menyesal gitu ya, sedih gitu ya keadaannya saat itu. Dia juga gundah-gulana dan akhirnya dia kembali ya pada kehidupannya yang dulu ya. Dia mencoba untuk menangkap ikan lagi di danau ya, danau Galilea ya, danau Tiberias, banyak ya nama-nama danaunya sama ya, barangnya sama ya, bentuknya maksudnya peristiwanya itu sama. Danau Genesaret juga ya, itu sama saudara-saudara ya. Nah di situ akhirnya Tuhan Yesus juga menampakkan diri kepada Petrus ya, sampai pada akhirnya ya Tuhan Yesus juga membakar ikan di tepi danau. Nah disinilah arti daripada Tuhan Yesus itu menerima kembali Petrus pada saat itu ya. Petrus kan sepertinya udah ya menyangkal Tuhan gitu ya, udah menyangkal Tuhan, sepertinya udah ya tanda kutip seperti mungkin Yudas kali ya, cuma kan mengkhianati juga kan. Dia bersama-sama bareng, tapi ketika ada anak kecil tanya gitu, wah kamu kan murid Yesus ya, yang bareng-bareng sama Yesus. Oh bukan ya, sampai 3 kali saudara-saudara. Nah di situ Petrus sangat menyesal, tapi yang kehadiran Tuhan di tepi danau itu ya, dengan laut pauk itu bukti penerimaan Tuhan Yesus pada murid-muridnya ya. Apapun keadaan kita ya saat-saat ini ya. Kemarin saya baca berita kayaknya dolar udah naik ya. Mungkin ada yang di sektor finansial ya. Kalau saya sih nggak ngitung-ngitungin dolar gitu ya, cuman kayaknya rekor gitu ya. Wah tertinggi ya. Terus banyak lah berita-berita ya saat ini juga. Kalau saya di dunia usaha, saudara-saudara ya, memang beberapa bulan belakangan kayaknya agak menurun gitu ya, agak kurang bagus gitu ya. Nah ini juga mewakili perasaan kita hari-hari ini, saudara-saudara ya. Apakah kita memiliki kepastian ke depan ya? Seringkali hati kita juga bertanya ya, Tuhan mau nggak
nggak Tuhan memulihkan keadaan hidup kami, gitu ya, hidup kita nih ya. Kayaknya kehidupan kita dalam pergumulan, ya, kehidupan kita dalam masalah atau masa depan yang tidak pasti, gitu ya. Seringkali kita bertanya-tanya dan kita mau Tuhan Yesus, ya, Tuhan Yesus yang menyelesaikan masalah tersebut. Dan seringkali saudara-saudara pernah merasa begitu, ya. Kita punya masalah, kayaknya Tuhan Yesus tuh istilahnya jadi obat paling mujarab gitu ya. Wah, pokoknya saya berdoa sama Tuhan Yesus yang akan menyelesaikan gitu ya. Kita seringkali berpikir seperti itu, berpikir singkat seperti itu. Salah nggak? Nggak salah ya. Kita berharap sama Yesus betul ya. Tapi kita perlu tahu, Bapak Ibu Saudara ya, apa yang Tuhan mau atas hidup kita ya. Nah, setelah kita lihat ada rangkaian peristiwa lagi, tadi ada penampakan 40 hari. Nah, ada peristiwa yang kita baca tadi ya, yaitu kenaikan ke surga ya. Bagaimana Tuhan Yesus itu naik ke surga? Kenapa Tuhan Yesus harus naik ke surga? Ya, kan sudah bangkit dari antara orang mati ya. Harusnya harapan murid-muridnya bisa melakukan tanda kutip pemberontakan saat itu ya, atau ya istilahnya merebut kemerdekaan ya. Tapi kenapa naik ke surga? Karena sudah difirmankan bahwa ketika ya Tuhan naik ke surga, makanya ada penolong yang lain. Tuhan itu sudah katakan ya, ada penolong ya, yang akan menolong gitu. Nah, disertai juga dengan amat agung. Jadi ada janji ya, janji atas Roh Kudus gitu ya. Roh Kudus supaya dicurahkan untuk setiap hati kita. Dan juga tadi di firman Tuhan dinyatakan ya di ayat yang terakhir yang kita baca ya, yaitu kedatangannya kembali. Amin saudara-saudara. Ya. Di situ juga ada janji tentang Tuhan Yesus akan datang kembali ya. Kita baca ya. Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Jadi rangkaian peristiwa ini dari kematian, kebangkitan ya, penampakan 40 hari ya, kemudian peristiwa yang tadi kita baca kenaikan ke surga, kemudian juga Tuhan menyatakan amanat agungnya, janji Roh Kudus dan kedatangannya kembali. Ini satu rangkaian yang tidak terpisahkan ya. Ini satu rangkaian yang membuktikan bahwa Tuhan Yesus hidup. Amin saudara-saudara. Ya, membuktikan Tuhan Yesus hidup dan ada satu janji atas hidup kita, yaitu janji Roh Kudus. Nah, kita baca Matius 28 ayat ke-19. Nah, ini juga ayat yang sering kita baca, yaitu amanat agung. Matius 28 ayat 19. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus ya. Jadi ini amanat agungnya tadi paralel atau sama ya dengan yang kita baca di Kisah Para Rasul, tapi ini lebih jelas lagi ya, supaya kita pergi ya saudara-saudara, menjadikan semua bangsa murid Tuhan, murid Yesus, dan baptis mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Yang pertama kita harus pergi ya. Perginya gimana gitu ya, kan nggak semua orang, kebetulan kalau saya suka jalan-jalan gitu ya, kalau disuruh pergi, wah ini saya nih ya, saya pergi-pergi gitu ya, wah saya suka ketemu orang, yang suka jalan-jalan. Tapi ada sebagian kita juga kan yang sukanya dengan yang mungkin di rumah aja, mungkin aktivitas yang tidak banyak mobilitas gitu ya. Nah, arti kata pergi di sini artinya apa? Kita ya mau melangkah ya. Saya percaya kalau tempat ini satu tempat yang baru ya, saya melihat juga ini satu musim yang baru buat GBI RGCC ya, Rising Generation Community Church ya. Amin saudara-saudara. Ya, saya luar biasa ya. Dikabari sama Ko Wandi, wah sekarang kita tempatnya udah di ini ya, tempat yang baru gitu ya. Wah, saya senang banget ya. Cukup ngikutin gitu ya dari awal sampai sekarang ya. RGCC saya juga beberapa waktu yang lalu juga sempat ketemu sama Ko Wandi ya. Wah, kita ngobrol-ngobrol, wah luar biasa nih satu. Dan kebetulan saudara-saudara, saya juga dalam posisi mengalami satu musim yang baru juga ya, satu musim yang baru ya. Beberapa waktu yang lalu ya, waktu libur lebaran ya, nggak disengaja ya,
itu saya jalan-jalan, saudara-saudara, jalan-jalan ke Bali. Waktu kemarin kan nyepi ya sama Lebaran gitu ya. Wah, saya pergi bersama kakak saya, ya kakak saya juga pergi mengajak besannya, calon besannya gitu ya. Jadi anak kakak saya itu berpacaran gitu ya. Nah berpacaran, kemudian diajak juga keluarganya. Nah terus ini juga ngajak juga sahabatnya. Jadi kita 4 mobil kemarin ya, 4 mobil berapa? 16 atau 14 ya? Ber-16 gitu ya. Wah cukup banyak ya. Nah, kita jalan-jalan ke Bali gitu. Wah selama perjalanan nggak direncanakan saudara-saudara ya. Ternyata di sana kita nggak banyak jalan-jalan karena mungkin udah berapa kali gitu ya ke Bali gitu ya. Jadi nggak pergi ke tempat wisata. Kita di sana cuma aktivitasnya olahraga ya. Olahraga padel ya. Siapa yang main padel? Ada yang main padel, nanti kita main bersama ya kalau mau. Nah, ya saya berjumpa dengan mereka itu belum lama ya, kurang lebih baru 2 bulanan lah, 2 bulanan. Tapi ya berinteraksi, ngobrol gitu ya, terus olahraga bersama, ada aktivitas bersama. Nah, pada perjalanan kemarin ke Bali itu ya kita cuma ngobrol, main padel, ya, olahraga gitu ya, ya makan pastinya ya, makan ya, aktivitas itu, tapi nggak ke tempat-tempat wisata yang di Bali enggak, udah hanya tinggal di hotel ngobrol, dan ngobrolnya itu saudara-saudara kita sampai pagi gitu ya, kurang lebih jam 2, jam 3 hampir setiap hari. Dan di situ juga kita sharingkan tentang kehidupan kita masing-masing. Ada kesaksian, sharing firman Tuhan, ada yang bertanya, ada yang berkomentar dan segala macam ya. Dan di situ wah luar biasa ya. Jadi kita saling menguatkan ternyata ya. Bagaimana kesaksian saya ya, bagaimana anak saya sakit terus Tuhan sembuhkan ya, ada mujizat di situ. Dan ternyata masing-masing itu punya cerita ya. Dan banyaknya terjadi mujizat atas hidup teman-teman di sana gitu ya. Ada yang nggak punya anak, kemudian berdoa Tuhan kasih ya keturunan, punya anak. Ada yang terbelit masalah bisnis ya, kemudian Tuhan juga kasih mujizat dalam beberapa waktu ya, waktu yang cukup singkat akhirnya dapat berkat ya, seperti ya tidak pernah dipikirkan berkat yang cukup besar gitu ya. Kalau 1 juta, 10 juta masih kecil, dia ratusan juta ya. Dapat berkat seperti itu ya. Tapi itu melalui proses-prosesnya Tuhan ya. Nah akhirnya kita pulang dari, kan kita supaya gampang komunikasi gitu, kita bikin WA grup ya. Kesini ya, janjian jam berapa ya, bangun ya. Yang biasa nggak bisa bangun pagi gitu ya, karena mau ke mana Kintamani waktu itu bangunnya jam 4:30 mau lihat sunset. Sunset turun ya. Ya lihat sunrise ya. Lihat sunrise akhirnya pada bangun gitu ya. Wah di situ terjadi interaksi. Nah yang uniknya ketika kita pulang, kita kembali ke Jakarta, tiba-tiba WA grup jalan-jalannya berubah gitu ya. Wah jadi miracle gitu ya. Wah kok bisa berubah gitu ya, karena kemarin kita sharing akhirnya karena mereka rindu pelayanan, kita sering ketemu, sering ngobrol dan pelayanan bareng. Jadi saya melihat bahwa musim yang baru ini adalah kairosnya Tuhan, saudara-saudara ya. Apa sih kairos? Kairos itu waktunya Tuhan gitu ya. Jadi bukan juga satu kebetulan kalau terjadi rangkaian peristiwa tadi ya. Ada peristiwa-peristiwa yang terjadi ya sampai Yesus naik ke surga. Bahkan setelah Yesus naik ke surga juga ada janji Roh Kudus ya yang akan dicurahkan. Yang kita kenal sebagai hari Pentakosta. Ya, yuk kita baca firman Tuhan di Roh Kudus dicurahkan. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebar dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu bergemuruhlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri.
Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta, orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Tapi orang lain menyindir mereka dan sedang mabuk oleh anggur manis. Ya. Jadi ketika murid-muridnya berkumpul menantikan janji itu, ya, mereka berdoa istilahnya di upper room, ya, loteng atas, ya, terjadilah Roh Kudus dicurahkan, saudara-saudara. Ya. Ada satu peristiwa yang luar biasa. Kenapa? Karena disitulah pertama kalinya, ya, orang-orang yang di situ yang tadi dikatakan bahwa dia berkata-kata atau berbahasa asing, ya. Mereka semua rata-rata mungkin orang Galilea, tapi ketika orang berkumpul dari mana-mana, dia bisa berbahasa yang lain, gitu, ya. Nah, Roh Kudus dicurahkan juga berarti kita juga akan menerima karunia-karunia Roh Kudus, Bapak Ibu Saudara, ya. Karunia-karunia Roh Kudus ini, ya, istilahnya kalau dalam banyak literasi dikatakan ada 7 karunia, ya, 7 karunia Roh Kudus, gitu, ya. Yang pertama hikmat, katakan hikmat. Ya, apa itu hikmat? Yaitu kemampuan untuk melihat segala sesuatu dari sudut pandang Allah, ya, menghargai hal-hal ilahi, ya. Jangan sampai ketika kita tadi yang mendapatkan Roh Kudus, kita mendapatkan karunia, ya, dalam arti kuasa, ya, kuasa, ya, berbahasa lidah, ya, dan banyak hal, ya, tapi tidak diimbangi dengan buah, ya, dengan karakter, ya. Seringkali bicara tentang karisma, ya, menerima Roh Kudus, ya. Makanya hikmat, kemampuan untuk melihat segala sesuatu dari sudut pandang Allah, ini sangat diperlukan untuk setiap kita. Amin, saudara-saudara. Ya, ada hikmat. Yang kedua ada pengertian, ya, yaitu wawasan dan kedalaman batin untuk memahami kebenaran iman dan misteri Tuhan. Jangan sampai, ya, kita di gereja, ya, kita istilahnya memuji Tuhan, ya, mempraktekkan bagaimana kuasa Tuhan, ya, seolah-olah menjadi holy, kudus, gitu, ya. Tapi ketika keluar gereja kita menjadi kudis, ya, marah-marah, ya. Untung sini ada parkiran, ya. Tapi kalau ada juga tempat ibadah yang sulit parkiran, gitu, ya. Nah, kita marah-marah atau istilahnya berbuat yang, ya, tidak mencerminkan bahwa kita ini anak Tuhan. Amin, saudara-saudara, ya. Hikmat, pengertian. Yang ketiga nasihat, ya. Bagaimana kebijaksanaan dalam mengambil keputusan, ya. Kita mendapatkan Roh Kudus juga supaya kita bisa, ya, bijaksana, ya, bisa memberikan nasihat, bisa mengambil keputusan dengan baik, ya, membedakan yang baik dan yang jahat serta membimbing orang lain, ya. Yang keempat yaitu keperkasaan atau ketabahan, ya, kekuatan batin untuk menghadapi tantangan hidup, penderitaan dan mempertahankan iman, ya. Kemudian yang kelima, ya, pengetahuan, yaitu kemampuan untuk memahami maksud Allah dan ajaran iman yang benar. Keenam, kesalehan, sikap batin yang penuh kasih, hormat dan taat kepada Allah sebagai Bapa. Yang ketujuh, takut akan Tuhan, ya. Apa itu takut akan Tuhan? Yaitu sikap kagum, hormat dan takut akan dosa yang menjauhkan kita dari kasih Allah, ya. Jadi selain kita juga meminta bagaimana kita mendapatkan karunia-karunia Roh Kudus, ya, ini juga penting untuk hidup kita, ya. Tadi ada 7 poin, ya, supaya kita juga punya, ya, hal tadi, ya, hikmat, pengertian, nasihat, keperkasaan, pengetahuan dan kesalehan, juga takut akan Tuhan. Jangan sampai seolah-olah kita holy, ya, kita kudus, kita orang Kristen, ya,
tapi perilaku kita sehari-hari tidak mencerminkan hal itu. Ya, banyak sekali Bapak Ibu Saudara ya. Ini juga khotbah juga termasuk untuk saya. Saya juga melakukan koreksi atas setiap perilaku hidup saya. Ya. Jangan sampai kita melayani Tuhan, ya, kita datang, ya, beribadah. Kenapa sih kita disebut orang Kristen? Ada yang tahu? Ya. Sebenarnya itu kan ledekan, saudara-saudara. Ya. Karena pada zaman itu orang-orang yang disebut Kristen ini berbeda. Ya. Ngapain sih mereka bedanya? Suka ngumpul, ya ciri-cirinya ya. Suka ngumpul, kemudian apa? Suka berbagi, ya, berbagi ya. Kalau zaman sekarang mungkin nggak seperti zaman dulu gitu ya. Dulu kumpul di rumah-rumah ya. Tapi bisa juga sekarang juga melakukan hal-hal tersebut ya. Jadi pada zaman itu ada satu perbedaan ya, orang Kristen dengan yang bukan Kristen, non Kristen. Terjadi kayaknya ada sesuatu yang beda nih kelompok ini gitu ya. Kelompoknya cukup radikal ya, cukup berbeda ya. Mereka suka kumpul, ada yang ngejual hartanya ya, jual hartanya kemudian dibagi pada sesama anggotanya ya. Jadi dia mendahului kepentingan orang lain daripada kepentingan pribadinya. Nah, ciri-ciri ini ya, selain kita juga mempraktikkan kuasa ya, bagaimana sih, apa sih ciri-cirinya? Kita juga memiliki kuasa ya, tadi istilahnya kamu akan menerima kuasa ya, bahasa aslinya dunamos ya. Ya, bagaimana kita menerima kuasa? Kuasanya seperti apa? Kita berdoa atas orang sakit, menumpang ke tangan orang sakit itu jadi sembuh ya. Wah, saya pernah satu ketika ya, ada orang sakit ya, orang yang saya kenal juga ya, diminta untuk doakan, didoakan gitu ya. Wah, saya doa gitu ya, kunjungan ke rumah sakit gitu ya. Nggak lama meninggal. Waduh, ini pendoa pencabut nyawa katanya. Waduh. Tapi Bapak Ibu Saudara ya, saudara-saudara di sini, tapi ada juga ya, ini beneran kesaksiannya, ada juga orang yang memang sakit itu keluarganya udah sampai, wah kalau bisa segera dicabut nyawanya ya, istilah orang nih, ada apanya gitu ya, ada pegangannya atau ada apanya gitu ya. Jadi ada juga sebagian orang yang udah sakit lama juga mengharapkan didoa untuk bisa cepat ya, cepat pulang ke rumah Bapak gitu ya. Wah, jadi ya udahlah, pokoknya kalau sekarang kita nih ya, sebagai anak-anak Tuhan yang sudah menerima kuasa Roh Kudus, kita harus juga mempraktekkan. Amin, saudara-saudara ya. Kalau ada orang sakit, kita jangan takut untuk doain ya. Apapun yang terjadi kita serahkan sama Tuhan. Kalau sembuh itu kuasa Tuhan. Jangan sampai kita bermegah atas itu. Wah, saya doain sembuh tuh gitu ya. Karena saya. Jangan, saudara-saudara ya. Kalau sembuh itu Tuhan gitu ya. Kalau belum sembuh itu memang rencana Tuhan ya. Karena kita juga berproses ya. Kita juga mengerti bahwa yang namanya pahlawan iman itu ya, ada satu ayat yang di bagian terakhirnya itu juga orang yang kalau nggak dikasih apa yang diharapkannya, dia tetap percaya. Itulah pahlawan iman. Kalau bisa saya saksikan, ada satu pahlawan iman saya yang luar biasa, itu mama saya ya, orang ibu saya almarhum gitu. Dia melewati masa-masa sulit gitu, sakit kanker 13 tahun saudara-saudara ya. Wah, dari sakit dioperasi sembuh ya, kambuh lagi, sakit lagi gitu ya, dari dari satu organ tubuh sampai menyeluruh ke seluruh tubuh, dari stadium 2B sampai stadium 4 ya. Wah, final loh ya. Kalau kata dokter, udahlah jangan diapa-apain nih, jangan dikasih obat lagi, udah ya, terus aja, bertahan aja ya, dikasih makan apa aja sampai segitunya. Tapi mama saya itu terus percaya sama Tuhan ya, dia terus mengharapkan kesembuhan. Nah ini ya saudara-saudara ya, ketika kita beriman ya, apapun yang terjadi kita tidak meninggalkan Tuhan ya. Kita sering berdoa dalam pergumulan kita, masalah-masalah kita ya, masalah apa, pekerjaan, masalah bisnis ya. Seringkali kok Tuhan nggak jawab doa-doa saya nih, Tuhan kenapa gitu ya. Kok apa yang saya pikirin, apa yang saya lakuin kok beda gitu ya. Bisa aja kita menjadi hampir kecewa. Betul apa betul saudara-saudara ya. Apa yang kita udah doain bertahun-tahun ya, Tuhan belum lakukan perubahan. Bersyukur banget kalau saudara-saudara ini berdoa, Tuhan langsung jawab ya, amin gitu ya. Kita butuh berkat, Tuhan, kita berdoa, Tuhan kasih berkat, itu puji Tuhan. Tapi banyak sekali hal-hal yang kita doakan Tuhan nggak kasih. Itulah proses hidup kita ya. Kita harus pegang iman yang kuat ya.
Kalau tempat ini tempat yang baru, saya pikir ini sangat nyaman ya. Kemarin ya, persis kemarin banget kita baru pelayanan di pinggir rel di Tanah Tinggi Senen. Mandi ya Cibola, wah di situ. Ya kebetulan bukan saya yang khotbah gitu ya, saya bagian dokumentasi dan persiapan yang lain-lain gitu ya. Tiba-tiba lagi khotbah gitu ya, lagi puji-pujian, ada mobil lewat. Yang puji-pujian udah sangat serius gitu ya, sampai udah mau ditabrak gitu ya. Wah, terus lagi khotbah, tiba-tiba kereta api juk. Kok suaranya nggak kedengeran ya. Wah, saudara-saudara ya, saya juga selain itu sering kali ya pergi bermisi gitu ya ke daerah-daerah. Wah, ini sangat nyaman tempat ini ya. Di daerah-daerah itu, aduh ya, udah tempatnya panas. Ada kan iklimnya nggak sama seperti Jakarta gitu ya, apalagi di daerah Sulawesi gitu ya, panas banget saudara-saudara, udah nggak ada kipas angin, AC. Wah, saya bersyukur banget tempat ini sangat nyaman ya. Wah, ini luar biasa saudara-saudara ya. Jadi kemarin juga waktu di sana ya, orang-orangnya juga kita melihat langsung gitu ya, bagaimana orang-orang yang hidup gitu ya. Mungkin istilahnya kaum marginal ya, istilah kaum marginal itu tetap percaya Tuhan ya. Istri saya main kuis gitu ya. Wih, Tuhan Yesus punya murid ada berapa? 12. Wih, mereka juga tahu gitu ya. Di luar ekspektasi saya pikir mereka pada nggak ngerti gitu ya. Wih, ternyata mereka tahu. Terus ada pertanyaan, sebutkan 3. Wih, pada mau maju semua dan jawabnya benar gitu ya. Wah, puji Tuhan ya. Di situ saya melihat gitu ya. Wah, saya juga dalam kondisi yang nyaman, kondisi yang enak. Saya jangan sampai kalah nih dengan orang-orang itu ya. Saya mau baca firman Tuhan, saya mau mengenal lebih dekat lagi sama Tuhan ya. Kita dengan segala kenyamanan kita ya, kita perlu terus dekat sama Tuhan ya. Kalau kita melihat orang-orang marginal ini kan tanda kutip kurang beruntung, tapi mereka juga mau terus beribadah sama Tuhan ya. Mereka juga orang-orang Kristen, saudara-saudara ya, luar biasa. Nah, kita lihat bagaimana jangan sampai bahwa Roh Kudus yang sudah diberikan dalam hidup kita ya, hidup dalam hidup kita, jangan sampai ketika output atau keluarnya dalam gambaran diri kita itu berbeda ya. Yang harusnya baik ya, yang harusnya kudus tadi ya, jadi keluarnya jadi tidak baik ya. Kenapa? Pada esensinya Roh Kudus itu seperti jubah ya, nempel di kita ketika dikasih kemanapun kita pergi. Wah, ini kebetulan saya pakai jas ya. Wah, jadi nempel Roh Kudus itu, nempel di kita, ngikutin kemanapun kita pergi ya. Pribadi itu ada bersama-sama dengan kita. Tadi saya sengaja ya bawa Alkitab. Kata istri saya, ngapain itu Alkitab? Kok masih disegel? Karena satu ketika saya pelayanan berapa minggu lalu, saya pelayanan penjara wanita ya di daerah Tangerang. Kebetulan pembicaranya juga bukan saya sebagai tim aja ikut gitu ya. Nah, sebagai pembicaranya, karena kan sekarang udah handphone, Alkitabnya di handphone, jadi ditegur sama koordinatornya, kamu kok gak bawa Alkitab? Katanya. Wah, jadi saya bawa Alkitab gitu ya. Nah, kenapa sih Alkitab perlu dibawa? Karena ini menunjukkan juga ya. Yang pertama kita mau khotbah gitu ya, mau khotbah kok nggak pakai Alkitab katanya ya. Ini dari pandangan si koordinator pelayanan tersebut gitu ya. Terus juga Alkitab ini dibawa-bawa ya tadi untuk mencirikan kita orang Kristen ya. Seringkali kalau sekarang ya orang Kristen ciri-cirinya kumpul tadi ya. Terus kalau ketemu salaman gitu ya, salaman. Ada ciri-ciri yang melekat dalam hidup kita ya. Nah, Roh Kudus juga melekat dalam hidup kita, itu juga mengeluarkan apa yang jadi ciri-cirinya ya. Kita jadi orang yang lebih baik ya. Ini menantang hidup kita untuk jadi seperti Yesus, Bapak Ibu Saudara. Amin. Nah, saya undang ya untuk pemain musik dan worship leader ya. Bukan satu kebetulan, saya percaya Bapak Ibu Saudara ya. Siang hari ini kalau kita memperingati ya hari kenaikan Yesus ke sorga ya, ada satu yang Tuhan janjikan ya. Selain tadi amanat agung, kita akan mendapat kuasa ya. Roh Kudus juga turun ke atas kita dan kita mau menjadi saksi Tuhan. Bagaimana kehidupan kita ini menjadi saksi. Dan nyanyikan lagu
Mari Bapak Ibu Saudara kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Kami semua mengucap syukur Tuhan. Kalau hari ini Tuhan kami kembali mengingat akan segala kebaikan-Mu Bapa atas hidup kami. Kami rindu Tuhan, Engkau yang selalu dekat dengan hidup kami. Bahkan Engkau disebut Immanuel, Allah yang bersama dengan kami. Itu enggak hanya menjadi kata-kata Tuhan, tapi kami hidupi dalam setiap hidup kami Tuhan. Setiap kami mengambil keputusan Tuhan, Engkau ada di situ Tuhan. Kami mau membedakan yang mana yang baik dan yang jahat Tuhan. Engkau menuntun kami Tuhan mengambil keputusan setiap langkah hidup kami Tuhan. Ya Tuhan, Allah Roh Kudus pimpin kami Tuhan menjalani hidup ini Tuhan. Mungkin kami juga sudah jauh daripada-Mu Tuhan. Kami yang melupakan kehidupan doa kami Tuhan. Bagaimana spiritual kami bisa bertumbuh Tuhan kalau kami tidak makan makanan rohani Tuhan. Kembalikan kami Tuhan pada jalan-Mu Tuhan. Jalan-jalan yang kami lalui Tuhan hari ini adalah jahat Tuhan. Kami percaya Tuhan, ketika kami menempel pada pokok anggur yang benar Tuhan, yang boleh mengalirkan kasih kuasa-Mu Tuhan. Mungkin secara manusia kami gak mampu Tuhan menjadi saksi Tuhan. Kami gak pandai ngomong Tuhan. Kami juga gak bisa Tuhan menjangkau banyak orang Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, ketika nama-Mu ditinggikan Tuhan, Kau akan membawa jiwa-jiwa datang Tuhan. Pakai hidup kami Tuhan. Ini hidup kami Tuhan. Kami mau bertobat Tuhan. Kami mau bertobat Tuhan. Kami mau kembali pada kasih-Mu Tuhan. Oh terima kasih Tuhan. Yes Tuhan. Biarlah Roh Kudus mengalir di tempat ini. Curahkan kuasa-Mu Tuhan. Yes. Mari kita nyanyikan sama-sama. Mengalir, mengalir.
Tuhan, kami anak-anak-Mu Tuhan. Di momen spesial ini Tuhan, hari yang sangat spesial hari ini Tuhan, biar hari ini menjadi kairos-Mu Tuhan. Ini waktu-Mu Tuhan untuk setiap kami Tuhan, pribadi lepas pribadi Tuhan. Kami mau datang kembali Tuhan dalam kasih-Mu Tuhan, menerima kuasa-Mu Allah Roh Kudus. Biar Tuhan, mulai hari ini Tuhan kami komitmen pada Engkau Tuhan. Kami mengejar Engkau Allah Tuhanku. Ayo Allah Roh Kudus pimpin setiap hidup kami, langkah hidup kami. Kami nggak mau lepas dari kasih-Mu Tuhan. Biar hidup kami dipimpin oleh Roh Kudus. Ya Roh Kudus yang mengisahkan hidup kami, kembalikan kami dari jalan kami yang salah Tuhan, membenarkan dan membawa kami pada tujuan ilahi. Kami mau melakukan kehendak-Mu pada zaman ini Tuhan, zaman sekarang Tuhan, bukan nanti, bukan besok Tuhan, tapi sekarang kami mengambil keputusan itu Tuhan untuk mengikut Engkau, dan kami tidak akan melihat lagi ke belakang Tuhan, karena dalam perjalanan iman kami tidak ada arah putar balik Tuhan. Kami terus melangkah Tuhan pada janji-Mu Tuhan atas setiap hidup kami Tuhan. Berkati Tuhan, apapun yang Tuhan sudah taruh dalam hati kami Tuhan, terus Tuhan. Kalau Tuhan membawa Tuhan ada satu tujuan ilahi Tuhan, biar kami mengikuti Engkau Tuhan. Kami nyerah Tuhan dengan pikiran kami, kekuatan kami Tuhan. Kami nggak bisa apa-apa Tuhan tanpa Engkau Tuhan. Biar Tuhan hari ini Tuhan, hidup kami serahkan pada Engkau Tuhan. Tuhan Yesus, Juru Selamat pribadi kami, Juru Selamat yang hidup, yang memberikan mujizat atas hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh beriman Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Yes, mari kita nyanyikan, mengalirlah. Yes Tuhan, mengalirlah kuasa Roh Kudus. Mengalirlah kuasa Roh Kudus. Mengalirlah di tempat ini. Mengalirlah, oh Roh Anak-anak mengucap syukur Tuhan untuk firman yang sudah ditabur Tuhan, untuk hidup setiap kami Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan firman itu tidak hanya sekedar lewat Tuhan, tidak sekedar kami dengar, tapi kami lakukan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Mari sama-sama yang percaya katakan amin. Kami beri berkati amin. Puji nama Tuhan. Berikutnya saya akan panggilkan untuk tim yang memberi pengumuman. Ini pengumuman nih ya. Puji Tuhan, Shalom saudara sekasih. Terima kasih Pastor Adi sudah berkenan menyampaikan firman. Yuk kita sebelum melakukan persembahan kita doa dulu ya. Terima kasih. Bapak kami ucap syukur Bapak untuk firman yang boleh kami dengar pada pagi hari ini Bapak. Kiranya Bapak firman itu terus tumbuh dalam hati kami dan melekat dalam hidup kami Bapak, sehingga kami boleh menjadi perpanjangan kasih-Mu Bapak. Kami berdoa Bapak untuk persembahan kami Bapak. Kami ingin memberi karena kami percaya Bapak bahwa Engkau telah mengasihi kami Bapak. Sebab inilah kasih itu Bapak, bukan kami yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kami, yang telah mengutus putranya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kami Bapak. Kami juga berdoa Bapak untuk jemaat Bapak yang saat ini telah hadir Bapak. Kiranya Bapak kasihkan yang mustahil ada untuk mereka Bapak. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus dan berdoa dan ucap syukur. Amin. Di depan saudara mungkin sudah ada QR di tempat duduknya atau bisa scan di monitor gitu ya. Bagian QR-nya dulu. Ya,
firman Tuhan, ya, firman Tuhan yang menyatakan juga identitas kita di dalam Tuhan. Yuk kita sama-sama memperkatakan firman ini. Aku adalah karya ciptaan Tuhan yang diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan baik yang telah Ia rancangkan jauh-jauh sebelumnya agar aku hidup di dalamnya. Aku adalah kepala, bukan ekor. Aku diberkati di kota dan diberkati di ladang. Aku telah dirancangkan oleh Allah untuk berhasil. Aku adalah pilihan Allah dan kekasih-Nya. Aku telah diberkati dengan segala berkat rohani di dalam Kristus. Allah mengasihi aku dan tidak ada yang dapat memisahkan aku dari kasih Allah. Ia tidak akan pernah meninggalkanku maupun membiarkanku. Hari-hari dalam hidupku dan keluargaku adalah seperti mengalami hari-hari surgawi di muka bumi. Aku seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buah pada musimnya. Apapun yang aku lakukan pasti berhasil. Aku memiliki pikiran Kristus. Aku memiliki urapan dari Roh Kudus dan mengetahui segala sesuatu. Aku dapat melakukan apapun di dalam Kristus yang memberikan kekuatan kepadaku. Allah memenuhi segala kebutuhanku menurut kekayaannya dalam kemuliaan melalui Kristus Yesus. Tidak ada satupun senjata yang dapat berhasil menimpa diriku. Amin. Mari saudara kita tutup di dalam doa. Kami bersyukuri Aba ya Bapa, boleh mendengar sebagian dari kebenaran firman-Mu. Biar jadikan kami untuk menjadi orang-orang yang bukan hanya pandai mendengar firman, memperkatakan firman, tetapi kami menjadi orang yang lebih pandai untuk melakukan firman di dalam kehidupan itu ya Bapa. Biar kami, kehidupan kami menjadi surat yang terbuka bagi banyak orang. Orang akan menyaksikan bahwa ada Kristus yang hidup di dalam kami ya Tuhan. Kami berbeda dengan dunia ini. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Berkati hamba-Mu Pak Adi Nugroho ya Bapak beserta istri anak-anaknya ya Bapak. Berkati pekerjaannya, berkati pelayanannya, berkati apapun yang mereka perbuat di dalam takut akan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Dan sebelum kami kembali beraktivitas, biar kami beraktivitas di dalam berkat. Mari saudara yang kasih Tuhan, kita angkat tangan kita. Bapa di surga sudah memberkati, melimpahkan berkat yang begitu sempurna adanya di dalam kehidupanmu. Sehingga apapun yang kau perbuat di dalam takut akan Tuhan, Tuhan buat berhasil. Karena ada otoritas dan kuasa di dalam tanganmu, di dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Damai sejahtera, sukacita, pertolongan dan kuasa Roh Kudus menyertai kita semua sampai Dia datang kembali kali yang kedua. Yang diberkati dan percaya sama-sama kita berkata amin. God bless you all. Tadi cuman karena salah letak ya. Di belakang ada letaknya tuh berubah deh biar kalian ngerti. Kalau mau yang lebih berat silahkan di cafe di rooftop atas. Bayar masing-masing. Kejap. Ini apa Karin? Ini apaan sih? Gak bisa. Gak tahu. Gimana ini? Apaan sih? Kan aku tadi Langsung close aja ya. Kita Bisa. tutup langsung. apaan sih? Gak bisa.
Kalau tempat sebelumnya kan kita bisa setelah dulu.